ChatGPT berapa sih minimal orang bisa survive di Jakarta buat hidup gitu ya. Nah terus gue dapet jawaban nih. Tulisannya di Jakarta biaya hidup itu minimal 15 juta. Sedangkan gue udah ngerasain waktu masih kerja kantoran gitu ya kan, setiap tahun pasti ada kenaikan gaji gitu ya. Tiap tahun kita expect ada kenaikan gaji gitu ya. Kita improve, naik jabatan atau misalnya job desk-nya nambah, kita berharap ada kenaikan gaji. Berapa misalnya? Ada yang kalau lagi kondisinya lagi slow 5%. Ada kalau yang standar mungkin 10%. Mungkin kalau di multinational company atau company lagi bagus bisa 10 sampai 15%. Tapi permasalahannya real inflasi kita itu bisa 13 sampai 15%. Berarti ada gap tuh antara yang kenaikan gaji kita misalnya 10% tapi kenaikan real inflasinya 15%. Akhirnya gue ngerasain kok kerja makin keras, gaji naik sih, tapi kok kayaknya gak ngejer ya. Rumah makin mahal, mobil juga harganya makin mahal. Gue contoh ngebayangin kayak biaya sekolah gue zaman dulu sama biaya sekolah anak-anak zaman sekarang, wow, udah kayak naik 10 kali lipat gitu. Berarti udah 1000%. Nah kalau kayak gini terus, gue mikir kayak, wah kayaknya nggak bisa nih. Kalau, udahlah pokoknya gue mau kerjanya di kantor aja, di kantor ini gitu, gue nggak mau pindah. Padahal gue udah tahu gue nggak bisa capai angka itu gitu. Terus solusinya gimana? Gue pikir pertama dulu coba aja kita naikin value kita. Maksudnya gimana? Bukannya di kantor lebih lama, tapi kita cari value kita yang bisa naikin income kita. Communication skill misalnya, negotiation skill, terus leadership skill, artinya lu punya tim gitu ya. Karena seringkali yang gajinya paling tinggi itu bukan orang yang paling lama kerjanya, tapi justru orang yang bisa kasih dampak lebih ke perusahaan. Orang yang paling dicari, orang yang paling, wah kalau si dia nggak ada, kayaknya nggak bisa jalan deh. Oh, yang kedua, kalau memang udah mentok banget gitu ya di kantor, kondisi lagi lesu atau lagi nggak baik, ya berarti kita harus tambah income stream. Artinya kita harus cari kerjaan lain di luar kerjaan kita. Terus kita nggak bilang part time ya, kita bilang overtime. Artinya lu udah kerja, jangan nanti jadinya kerjaan di kantor jadi berantakan. Tapi jadinya lu kerja di kantor yang bagus, beres, cuman jam 8 sampai jam 5 tenggo pulang. Setelah jam 5 lu bisa kerjaan yang lain. Mungkin lu makan dulu sampai jam 6, ya jam 6 sampai jam 8 sampai jam 10 lu masih bisa ngerjain hal yang lain. Bisa dari kerjaan yang ada komisinya, atau lu ngerjain side business lu bangun, atau lu bikin personal branding lu. Karena zaman sekarang kayaknya banyak produk digital, lu bisa affiliate dan sebagainya. Jadi kalau yang satu stagnan, yang lain bisa tetap jalan. Nah yang ketiga nih, yang menurut gue beda levelnya sih. Kita nggak lagi tukar waktu kita dengan uang. Karena ya waktu kita terbatas. Kita bisa pakai sistem, kita bisa pakai nambah orang, atau kita bisa pakai teknologi buat memperbesar hasil kita. Jadi gue mikir, kalau kita cuma kerja satu kerjaan, naik sih gajinya, cuma bakal kalah sama inflasi setiap tahun. Dan gue lihat long game-nya nggak bagus. Jadi kalau lu kepikiran nih, kayaknya gue mesti naikin income gue nih, ya do it right now. Itu baru cara main yang beda. Sekarang pilihannya simple. Kita cuma mau stay aja kantor, satu pekerjaan, 8 to 5. Terus juga kita tahu